Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua, Om Swastiastu, salam kebajikan. Pertama-tama, saya ucapkan terima kasih kepada Ibu dosen Fatmasari Siharis yang telah memberikan saya tugas dan saya dapat mempresentasikannya dalam bentuk video pembelajaran. Jadi materi yang akan saya paparkan yaitu tentang anatomi fisiologi hidung, lidah, dan kulit. Jadi sebelum masuk ke materi, saya ingin menjelaskan sedikit tentang sistem indera. Jadi sistem indera adalah salah satu bagian dari sistem koordinasi yang merupakan penerima rangsangan atau reseptor. Bisa lihat pada gambar ini. Jadi ini merupakan alat-alat indera pada manusia. Pada umumnya, alat indera manusia itu terdiri atas 5. Yang pertama ada indera penglihatan, indera pendengaran, indera peraba, indera pengecap, dan indera pembau. Pada kesempatan kali ini, saya tidak akan menjelaskan 5 alat indera manusia ini. Saya hanya akan menjelaskan 3 penginderaan, yaitu indera peraba, pengecap, dan pembau. Oke, langsung saja ke selanjutnya, yaitu penginderaan indera peraba atau kulit. Kulit adalah bagian terluar dari tubuh manusia. Selain sebagai alat ekskresi, kulit juga berfungsi sebagai indera peraba. Terus fungsi utama dari kulit adalah untuk melindungi tubuh bagian dalam. Berapa sih berat kulit? Jadi berat kulit itu diperkirakan sekitar 15% dari seluruh berat tubuh. Dan berapa sih tingkat keasaman pada kulit? Jadi tingkat keasaman pada kulit atau pH kulit antara 5 sampai 6,5. Terus next. Ada kulit itu tersusun atas 3 lapisan, yaitu bisa lihat pada gambar. Lapisan pertama yaitu epidermis. Jadi lapisan luar atau epidermis ini terdiri dari lapisan-lapisan sel yang telah mati, atau lapisan tanduk, terus lapisan Malpighi, lapisan spinosum, lapisan basal. Terus yang kedua ada lapisan dermis. Jadi lapisan dalam atau lapisan dermis ini merupakan lapisan kulit yang banyak mengandung kelenjar keringat. Ini kelenjar keringat bisa dilihat pada gambar. Terus yang kedua kelenjar minyak, terus kantong rambut, pembuluh darah, serta serabut saraf. Terus yang ketiga jaringan ikat bawah kulit atau hipodermis. Jadi jaringan ikat bawah kulit atau hipodermis ini merupakan lapisan paling bawah dari kulit yang banyak mengandung lemak. Terus next. Jadi selanjutnya ada cara kerja kulit atau mekanismenya. Jadi rangsangan yang dapat diterima kulit itu berupa sentuhan panas, dingin, tekanan, dan nyeri. Jadi ketika kulit menerima rangsangan tersebut diterima oleh sel-sel reseptor. Selanjutnya rangsangan akan diteruskan ke otak melalui urat saraf. Terus selanjutnya penyakit-penyakit apa saja sih yang terdapat pada kulit? Jadi yang pertama jerawat, nih sebelah nih, ini merupakan kelainan pada kulit. Terus kedua ada panu. Terus yang terakhir ada kadas. Jadi kelainan-kelainan pada kulit ini saya hanya merangkum sebagian saja. Oke, terus yang kedua sistem penginderaan pembau atau indera pembau atau hidung. Hidung adalah indera manusia yang berfungsi sebagai indera penciuman atau pembau. Hidung ini memiliki kemampuan untuk mendeteksi atau merespon berbagai macam bau di luar tubuh. Terus bagian-bagian hidung juga berperan penting dalam sistem pernapasan manusia, karena hidung ini dia berhubungan langsung dengan saluran pernapasan manusia, yaitu tenggorokan. Terus fungsi hidung yaitu yang pertama ada sebagai penyaring udara, yang kedua berperan dalam pengaturan suara, yang ketiga pembersihan saluran pernapasan, dan yang terakhir adalah pemberi rasa pada makanan. Jadi indera pembau ini dia bekerja sama dengan indera pengecap. Terus selanjutnya reseptor hidung.
Jadi reseptor hidung adalah saraf olfaktori yang terletak pada langit-langit rongga hidung yang pekat terhadap molekul atau bau. Bisa lihat pada gambar, ini merupakan struktur saraf olfaktori. Yang pertama ada bulbus olfaktori. Jadi bulbus olfaktori ini berfungsi untuk memperbesar penciuman, menyaring bau, untuk mendeteksi suatu bau. Terus yang kedua ada epitel olfaktori. Epitel olfaktori ini berfungsi sebagai sel reseptor untuk memonitor langsung bauan yang berasal dari udara yang masuk ke dalam jaringan pernapasan. Terus yang ketiga ada silia. Nih bisa lihat pada gambar. Jadi silia ini berfungsi menyaring udara yang masuk sehingga kotoran atau debu yang masuk ke dalam hidung tidak mencapai sistem mukus. Mukus ini fungsinya sebagai perangkap benda asing yang masuk terhirup saat bernafas seperti debu dan bakteri. Terus selanjutnya ada ada anatomi hidung bagian luar. Bisa lihat pada gambar. Jadi anatomi hidung bagian luar ini antara lain, yang pertama ada pangkal hidung atau bridge, yang kedua ada batang hidung atau dorsum nasi, terus yang ketiga ada sayap hidung atau ala nasi, terus yang keempat ada seket tulang rawan atau columella, terus yang keenam ada lubang hidung atau nares anterior. Terus selanjutnya ada struktur dan bagian-bagian hidung. Ini merupakan gambar dari struktur bagian-bagian hidung. Yang pertama ada lubang hidung. Lubang hidung mempunyai fungsi untuk keluar masuknya udara. Terus yang kedua ada rambut hidung. Rambut hidung ini mempunyai fungsi menyaring udara yang masuk ketika bernapas. Terus yang ketiga ada serabut saraf. Jadi serabut saraf ini mempunyai fungsi untuk mendeteksi zat kimia yang ada pada udara pernapasan. Terus yang keempat ada saraf pembau. Jadi saraf pembau ini fungsinya untuk mengirimkan bau ke bagian otak. Terus yang terakhir ada selaput lendir. Jadi selaput lendir ini mempunyai fungsi sebagai tempat menempelnya sebuah kotoran dan sebagai indera pembau. Terus next ada cara kerja hidung. Jadi cara kerja hidung, ketika udara yang dihirup dari lubang hidung membawa zat kimia berupa bauan, udara tersebut kemudian disaring oleh bulu hidung. Lalu zat kimia yang dibawa akan larut bersama lendir. Jadi dia larut bersama lendir di dalam rongga hidung. Zat kimia tersebut akan diterima oleh sel olfaktori yang pekat terhadap rangsangan bau. Informasi rangsangan ini akan dibawa oleh saraf olfaktori menuju otak. Kemudian otak menerjemahkan informasi tersebut sehingga aroma yang ada di sekitar akan tercium. Terus penyakit pada hidung. Gambar pertama ada namanya ini tulang hidung yang bengkok. Terus kedua ada mimisan. Terus yang ketiga ada influenza. Terus yang keempat adalah pudil hidung. Ini merupakan penyakit-penyakit yang ada pada hidung. Terus selanjutnya ada sistem indera pengecap, itu lidah. Lidah merupakan alat indera pada manusia yang fungsi utamanya itu untuk mengecap rasa. Lidah ialah alat indera yang pekat terhadap rangsangan berupa zat kimia larutan. Lidah dia bisa merespon berbagai jenis dan berbagai macam rasa seperti rasa manis, rasa pahit, rasa asam, dan rasa asin. Terus fungsi hidung. Fungsi dari indera pengecap yaitu yang pertama untuk mengaduk makanan yang ada di dalam rongga mulut. Terus yang kedua membersihkan area mulut dan membantu berbicara serta mengeluarkan suara. Terus yang terakhir dia mencampur ludah dan makanan sehingga lebih lunak dan setengah cair serta mudah ditelan. Terus selanjutnya ada bagian-bagian lidah berdasarkan fungsinya. Jadi fungsi lidah itu dapat dibagi menjadi 4. Yang pertama bagian pengecap rasa manis. Jadi ini sweet. Dia berada di bagian ujung lidah nih. Ini merupakan bagian pengecap rasa manis. Terus yang kedua bagian pengecap rasa asam. Jadi bagian pengecap rasa asam itu dia berada di bagian pinggir lidah. Nih warna kuning nih, ini merupakan bagian pengecap rasa asam. Terus yang ketiga bagian pengecap rasa asin, salty. Jadi bagian pengecap rasa asin ini dia berada di ujung dan ujung tengah lidah.
Jadi dia berada di sini. Oke, jadi yang terakhir itu bagian pengecap rasa pahit. Nih, Mami. Jadi pengecap rasa pahit ini dia berada di bagian pangkal dan belakang lidah. Bisa lihat pada gambar nih. Jadi keempat fungsi lidah ini merupakan bagian-bagian lidah berdasarkan fungsinya. Ada pengecap rasa manis, asam, dan asin, dan pahit. Oke, selanjutnya yaitu struktur bagian indera pengecap. Jadi struktur bagian indera pengecap itu dibagi menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama ada larynx lingua yakni pangkal lidah, terus yang kedua ada dorsum lingua yakni punggung lidah, terus yang ketiga ada apex lingua yakni ujung lidah. Dan juga indera pengecap itu sebagian besar terdiri dari 2 kelompok otot, yakni yang pertama otot intrinsik. Otot intrinsik ini dia melakukan seluruh gerakan halus. Otot intrinsik juga membuat manusia bisa mengubah-ubah bentuk lidah seperti memendek, memanjang, dan membulat. Terus yang kedua ada otot ekstrinsik. Jadi otot intrinsik ini akan membuat lidah bergerak mengelilingi rongga mulut serta faring. Terus lidah nantinya akan mengaduk makanan, menekan-nekan ke langit serta gigi lalu mendorongnya ke faring. Terus selanjutnya, jadi jumlah papila pada seseorang itu belum tentu sama. Biasanya perempuan itu memiliki jumlah papila yang banyak daripada laki-laki. Jadi terdapat 4 jenis papila, yaitu yang pertama ada papila filiform yang berbentuk seperti benang halus yang terbanyak dan menyebar pada seluruh permukaan lidah. Fungsi papila filiform ini untuk menerima rasa sentuh daripada rasa pengecapan sebenarnya. Terus papila circumvallata yaitu berbentuk bulat tersusun seperti huruf V di belakang lidah. Jenis papila ini merupakan papila terbesar dan masing-masing dikelilingi semacam lekukan seperti parit. Terus yang ketiga ada papila fungiform yaitu berbentuk seperti jamur karena mereka mempunyai tangkai sempit dan permukaan atasnya melebar. Terus yang terakhir ada papila foliata yaitu terletak pada bagian pinggir lidah yang tersusun sebagai tonjolan-tonjolan padat sepanjang pinggir lateral belakang lidah. Jadi ini merupakan lidah strukturnya. Terus selanjutnya ada cara kerja indera pengecap. Jadi cara kerja indera pengecap itu berawal dari makanan atau minuman yang masuk ke mulut. Makanan atau minuman yang sudah dicampur dan masuk nantinya akan merangsang ujung-ujung saraf pengecap. Selanjutnya rangsangan rasa akan diteruskan menuju pusat saraf pengecap yang ada di otak. Otak kemudian menanggapi rangsangan itu sehingga manusia merasakan sesuatu rasa dari jenis makanan yang sedang dikonsumsi tersebut. Seperti itu cara kerja indera pengecap. Terus penyakit pada indera pengecap. Yang pertama ada Quetet tongue, terus yang kedua ada Geographic tongue, terus yang ketiga ada Fissuret tongue atau kanker lidah. Ini merupakan lidah petah, jadi ini merupakan penyakit dari indera pengecap. Oke. Jadi itulah pembahasan dari bentuk video pembelajaran yang saya paparkan. Dan terima kasih teman-teman yang telah menyaksikan. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Terima kasih.